Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa innama qulna bi annaha a'lamun wa awsaf lidalalati al-Qur'ani 'alayhi kama fi qawlihi ta'ala wa huwal ghafurur rahim wa qawlihi wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم ولا سميع إلا لمن له سمع ولا بصير إلا لمن له بصر وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل وبهذا علم دلال وبهذا علم دلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع ولا بصير بلا بصر وعزيز بلا عزة وهكذا وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء وهذا العلة العليلة وهذه العلة العليلة di situ pakai alif lam. Wahadhil illatu pakai alilahnya pakai alif lam. Enggak. Wahadhil illatu alilah. Bal maitah lidalalatihi as-sam'i wal aqli ala batlaniha. Ala batlaniha. Butlaniha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Qala al-musannif rahimahullah, atau sebelumnya di sini kaidah yang kedua, yaitu Asma'ullahi ta'ala a'lam wa awsaf. Telah kita pelajari kemarin a'lam dari segi ketika kita memahaminya untuk suatu zat, yaitu Allah Ta'ala, dan awsaf dari segi apa yang dipahami atau menunjukkan darinya makna-makna, itu sifat-sifat, sehingga kemudian kita mengenal yang namanya tabayun, taraduf, tadad, atau taraduf, tadad dan tabayun. Jadi ada kata-kata yang mutaradifah, ada kata-kata yang mutadaddah, ada kata-kata yang mutabayinah, ada juga kata-kata yang mushtarakah dalam maknanya. Tapi kita kemarin hanya mempelajari 3 itu saja. Kalau mutaradifah berarti sinonim. Nah, nama-nama Allah semuanya ini kalau ditinjau dari kepada siapa yang ditujukan atau kepada siapa yang dinamakan, hanya satu, yaitu hanya Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala adalah Al-Alim, Al-Basir, As-Sami', Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Mu'ti, Al-Mani', dan seluruh nama-namanya. Dan ketika kita sebut Al-Razzaq, itu juga adalah
Allah Al-Ma'bud, Al-Wahhab juga adalah Al-Ghafur, Al-Ghaffar, sama semuanya itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama-nama yang berbilang tidak membuat atau tidak dipahami bahwasanya yang dinamakan juga berbilang, enggak. Ya. Sifat-sifat yang berbilang bukan berarti yang tersifati jumlahnya lebih dari satu. Karena bisa jadi sesuatu tersifati dengan sifat yang lebih dari satu jumlahnya, namun zatnya tetaplah satu. Nanti insyaallah mudah-mudahan kalau ada waktu pemahaman Mu'tazilah itu tidak seperti yang tadi Anda bahas. Pemahaman Mu'tazilah mereka banyak menafikan makna nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Nanti insyaallah di waktunya insyaallah ya. Kemudian tadi taraduf udah, mutaradifah. Kemudian ada juga mutadaddah, saling berlawanan. Di antara nama Allah juga ada yang merupakan makna yang berlawanan, yaitu seperti An-Nafi' dan Ad-Dar. Sehingga yang pernah kita bahas, keduanya harus disandingkan. Kemudian Al-Mu'ti dan Al-Mani', keduanya juga disandingkan karena Mu'ti lawan dari Mani', pemberi lawan dari pencegah. Baik. Kemudian ada juga nama-nama Allah Ta'ala dan nama Allah Ta'ala mutabayinah satu sama lain. Memang ada mutaradifah, keseragaman makna mungkin seperti Ar-Rahman dan Ar-Rahim, tetapi masing-masing memiliki kekhususan tersendiri dari segi makna khususnya. Jadi makna Ar-Rahman dengan Ar-Rahim ada perbedaan. Juga makna Ar-Rahman dengan Al-Wahhab ada perbedaan. Baik, itu ya. Dari segi dalalah atau makna, masing-masing ada nama sendiri-sendiri. Tapi untuk satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Qala al-musannif rahimahullah, wa innama qulna bi annaha a'lamun wa awsafun lidalalatil Qur'ani 'alaihi. Lidalalatil Qur'ani 'alaihi itu pertama. Yang kedua wali ijma'i ahli lughati wal 'urfi. Ya. Jadi kita kan bilang nama-nama Allah itu a'lam dan awsaf. Apa dalilnya? Dalilnya ada dua. Dari Al-Qur'an dan dari ijma' para ulama lughah dan tradisi, maksudnya bahasa. Taib, wa innama qulna bi annaha a'lam wa awsaf, kita mengatakan bahwasanya asma Allah Ta'ala itu alam dan awsaf membutuhkan dalil. Gimana dalilnya? Lidadalatil Qur'ani 'alaihi. Lam di sini lam ta'lil, yaitu untuk menunjukkan sebabnya. Sebabnya dalalah Al-Qur'an 'alaihi. Dalalah Al-Qur'an berarti di sini petunjuk, apa yang Al-Qur'an tunjukkan, 'alaihi. Ha di sini kembali ke mana? Ada yang bisa tahu ha di sini? Hi, 'alaihi kembali ke mana? Asma khata. Wa asma berarti muannats harusnya. Jama' taksir. 'Alaihi di sini ala qaulina. Ya, kan tadi wa inna qulna, kita katakan bahwasanya sifat nama-nama Allah a'lam dan awsaf itu karena Al-Qur'an menunjukkan atasnya, atas perkataan kita itu. Al-Qur'an menjadi bukti atas qaulina bi annal asma a'lam wa awsaf. Asma Allah Ta'ala a'lam wa awsaf. Paham di sini? Ya, ketika ditanya, antum bilang nama-nama Allah itu a'lam, nama-namanya, dan mengandung sifat-sifatnya. Apa dalilnya? Dalilnya ada dua. Pertama dari Al-Quran, kedua dari Sunnah. Ya, pertama dari Al-Quran, kedua dari Sunnah. Bagaimana dalil Al-Qurannya? Pahami baik-baik. Kama fi qawlihi ta'ala, wa huwal ghafurur rahim, wa qawlihi wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Lihat, kedua-duanya maknanya sama enggak? Maknanya sama. Ya, walaupun konteks ayatnya ada perbedaan mungkin, maksudnya beda surat ya. Tapi maknanya sama. Wa huwa dan Allah Ta'ala adalah Rabbuka.
Dan Allah Ta'ala di antara namanya Al-Ghafur. Al-Ghafur maknanya Dzul Maghfirah. Dan di surat Yunus Ar-Rahim ya. Dan itu yang masyhur sering kita dengar, Ghafur Rahim. Adapun di surat Al-Kahfi, Rabbukal Ghafuru Dzur Rahmah. Dzu artinya yang memiliki rahmat. Ya. Nah, rahmat itu adalah sifat Allah bukan? Sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat Allah taala. Nah, Rahim apakah mengandung rahmat? Iya. Rahim nama bukan? Nama. A'lam bukan? A'lam. Dan nama Allah Alam. Rahim. Kemudian di surat Al-Kahfi, Dzur Rahmah, memiliki rahmat, berarti memiliki sifat rahmat ini. Nah, dengan dua ayat ini yang secara korelatif kita katakan bahwasanya Ar-Rahim maknanya adalah Dzur Rahmah. Ya. Berarti kalau misalnya Al-Ghafur namanya Dzul Maghfirah. Kemudian apalagi Ar-Razzaq maknanya Dzu Ar-Rizq. Yang mengatur rezeki, yang mengatur rezeki. Gitu ya. Nah, itu menunjukkan ya, al-ayah ats-tsaniyah, innal ayata ats-tsaniyata. Bahwa itu menunjukkan bahwasanya ayat yang kedua yaitu Al-Kahfi wa rabbukal ghafuru dzur rahmah dallat ala, menunjukkan atas apa? Annar rahima huwa al-muttasifu bi ar-rahmah. Ya, bahwasanya Ar-Rahim huwa itu adalah al-muttasif. Yuttasafu? Bukan. Al-muttasaf. Al-muttasafu bir-rahmah. Al-muttasaf yang tersifati dengan ar-rahmah. Ya, ayat kedua itu ini dalil. Sehingga nanti kalau misalnya antum ditanya, dalilnya apa, harus tahu. Dalilnya dua ayat yang saling korelatif dan maknanya sama, namun dengan lafal yang ada perbedaan padanya. Di sini yang pertama, wa huwal ghafurur rahim. Huwa di sini dhamir kembali kepada Rabbuka, Allah Subhanahu wa taala, jelas. Wa rabbuka ghafurur dzur rahmah, wa huwa rabbukal ghafurur dzur rahmah. Rabbuka itu Allah taala. Nama Allah Al-Ghafur, Al-Ghafur. Baik. Itu terjadi kesepakatan dua itu. Tapi bukan itu yang kita inginkan. Tapi yang kita ingin setelahnya di surat Yunus dan lainnya Ar-Rahim. Kemudian di surat Al-Kahfi Dzur Rahmah. Ini menunjukkan korelasi keduanya. Ar-Rahim maknanya Dzur Rahmah. Terus bagaimana istidlalnya? Istidlalnya adalah Ar-Rahim itu alam. Dzur Rahmah, rahmah ini sifat. Ini menunjukkan nama Allah alam dan juga sifat. Ya. Terus kalau ditanya, loh, tapi kan itu ayat dua doang. Ada nggak ayat lain? Dengan adanya ini, maka yang lainnya pun sama hukumnya. Sehingga tidak ada satupun dari nama-nama Allah kecuali juga terhukumi dengan yang seperti itu. Ya, jadi tadi misalnya Al-Malik, yaitu Dzu Al-Milk, yang memiliki kerajaan. Dzu Al-Mulk. Ya, itu sifatnya, pemilik kerajaan. Itu sifat. Namanya apa? Al-Malik atau Malik. Ya. Baik. Sampai situ paham nih dalil pertama. Ya, paham? Khalid. Mas Halimun. Siapa namanya sih? Sugianto, Mas Sugianto. Pemain Persebaya, Sugianto ya. Udah paham alhamdulillah ya. Wa huwa al-ghafurur rahim wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Harus hafal juga dalilnya. Tapi itu dalil pertama untuk kaidah asma Allah a'lam wa awsaf. Dalil kedua adalah ijma'. Dan ijma' kaum muslimin itu adalah dalil syar'i. Bahkan di beberapa kesempatan ijma' itu lebih kuat daripada apa yang ternaskan di Al-Quran atau As-Sunnah. Dalam artian bukan dalam artian kekuatan secara zat, bukan. Tapi kekuatan dalalahnya. Karena Al-Quran dan As-Sunnah itu bisa jadi lafalnya mujmal global dan terpahami oleh mujtahid dengan pemahaman ala dirinya. Tapi kalau ijma' udah jelas.
Jadi Al-Quran itu bisa ditafsirkan. Tapi kok ijma udah jelas. Semua ulama sepakat begini-begini, oh jelas dah. Tapi kok Al-Quran kan kadang-kadang butuh gimana cara istidlalnya. Ini kan Al-Quran kan dalil tafsili. Sebenarnya dalil ijmalinya gimana menerapkannya itu. Maka kadang-kadang ijma itu bisa lebih diutamakan daripada dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang masih butuh tafsiran. Iya. Ya gitu ya. Bukan berarti secara zat. Tentu secara zat kalam manusia seluruhnya dengan kalam Rasul masih kalam Rasul secara zat menang. Apalagi kalam Allah. Ya. Kemudian li ijma'i ahli al-lughati wal 'urf. Lam di sini lam ta'lil juga dan wawul 'athaf kepada kalimat li dalalatil Qur'ani alaihi. Ijma'nya ahli bahasa dan uruf di sini juga maksudnya yang memahami bahasa-bahasa. Annahu la yuqal, bahwasanya tidak dikatakan alimun illa liman lahu ilm. Tidak mungkin orang disebut alim kecuali liman lahu ilm, kecuali bagi orang yang memiliki ilmu. Ya, bapak pinter deh, tapi nggak punya kepintaran. Ini namanya ngejek, bukan namanya nguji ya. Kamu ganteng deh, padahal nggak punya sifat kegantengan. Ini secara nalar tradisional kita sesuatu yang qat'i, itu sesuatu yang absolut. Ketika kita menyebut suatu orang dengan karakter tertentu, itu menunjukkan dia pasti punya karakter itu. Kalau enggak berarti itu sama aja pengejekan, bohong atau pengejekan. Ya. Itu ada pria yang berkulit putih. Pasti kulitnya putih, ya enggak? Pasti dia punya putih di kulitnya. Kalau ternyata kulitnya hitam, berarti imma antum lagi bohong, imma antum lagi ngejek dia. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala lillahi al-mathalu a'la. Allah Ta'ala dinamai dengan alim. Al-alim, maha mengetahui. Pasti Allah Ta'ala mempunyai sifat ilmu, mengetahui. Tetapi masalahnya di antara kaum muslimin, dan semoga Allah menjauhkan kita dari pemikiran seperti itu, ada yang mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala, dan Mu'tazilah, jumhur Mu'tazilah, alimun bila ilm. Na'udzubillah dari kalimat ini. Apa artinya alimun bila ilm? Maha mengetahui tanpa ilmu, tanpa pengetahuan. Itu mereka memakai logika, tapi justru yang mereka keluarkan dari premis-premis kesimpulan yang di luar logika. Itulah orang-orang kayak gitu. Sesuatu yang mudah udah disepakati oleh ahli lughah, kita juga secara fitrah, kita naluri kita juga sepakat, tapi main-main rasio lama-lama bingung sendiri. Kita juga bingung. Gitu. Nah, jadi sepakat ahli bahasa bahwa tidak mungkin dikatakan alim illa liman lahu ilm. Tidak juga sami' illa liman lahu sama'. Dia Allah Ta'ala maha mendengar, pasti memiliki pendengaran. Tapi masalahnya tidak bisa dikiaskan dengan pendengar makhluk. Ya kan? Kemudian wala basir illa liman lahu basar. Basir artinya apa? Maha melihat, kecuali pasti punya penglihatan. Apa Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza amrun abyanu min an yuhtaja ila dalilin. Dan ini perkara ini nih amrun, suatu perkara yang abyan, terlalu jelas, min an yuhtaja daripada membutuhkan pada dalil. Sebenarnya enggak butuh dalil. Itu terlalu jelas. Ketika kita mensifati sesuatu, itu pasti kita tahu dia punya sifat itu. Baik. Dikatakan di sini wa bihadza ulima dhalalu man salabu asma Allah Ta'ala ma'aniha min ahli ta'til. Wa bihadza, dan dengan sebab ini, ba di sini ba sababiyah, dengan ini semua ulima, diketahuilah, dhalalu man salabu asma Allah, kesesatan man, orang-orang yang salaba artinya nafa yanfi,
Ya. Salaba yaslubu ya. Artinya menafikan. Apa yang mereka nafikan? Yang mereka nafikan, jadi salabu tadi artinya nafi ya. Nafi. Yang mereka nafikan ini nama-nama Allah atau maknanya? Ini memang kalimatnya seperti ini, tapi yang benar maksudnya yang dipahami adalah makna-makna dari nama-nama Allah. Maksudnya mereka menafikan makna dan sifat nama-nama Allah, walaupun mereka menetapkan adanya nama-nama Allah. Ini maksudnya gitu. Salabu, mereka menafikan nama-nama Allah, makna-maknanya. Paham di sini? Jadi bukan namanya, oh nggak ada, Ghafur tuh nggak ada, bukan nama Allah, bukan gitu ngomongnya, bukan gitu. Jadi Ghafur, Rahman, Rahim, Tawwab, Ghaffar, itu mereka mengatakan, iya itu nama-nama Allah. Tetapi yang mereka nafikan apa? Ma'aniha, makna-maknanya, maksudnya sifat-sifatnya. Nah, Syekh Utsaimin rahimahullah menyebut dengan format kayak gini kalimatnya. Kenapa? Karena gini, beliau mengisyaratkan kepada kita, orang yang menafikan makna-makna dan sifat-sifat nama Allah sama saja dengan menafikan nama-nama Allah itu sendiri. Lalu apa gunanya Allah menamakan dirinya kalau nama-namanya dan sifat-sifatnya itu mu'attal, yaitu manfi ya? Enggak ada. Terus apa gunanya? Apakah segala formalitas sebagai manusia dinamakan Sugianto misalnya? Apa artinya Sugianto? Oh, itu tahu, Sugi artinya kaya. Terus apa gunanya kalau nama enggak ada makna atau enggak tersifati dengannya? Gitu kan? Nah, jadi jelas di sini kesesatan orang yang menafikan makna-makna Allah, yang dengan menafikan makna dan sifat Allah dari nama-nama itu sama dengan mengosongkan nama-nama Allah dari faidah. Na'udzubillah. Gitu ya. Kemudian min ahli ta'til. Ahli ta'til yang dimaksud di sini adalah Mu'tazilah dan para ahli filsafat. Ahli ta'til yang dimaksud di sini adalah Mu'tazilah dan ahli filsafat. Nah, mereka berkata, waqalu, mereka bilang, innallaha ta'ala sami'un bila sama'. Atau kita sebelumnya ke ahli ta'til dulu. Ta'til secara bahasa artinya tafrigh. Tafrigh artinya pengosongan. Makanya liburan utlah. Kenapa utlah? Karena kosong. Hari kosong, free day. Makanya Friday hari libur harusnya Friday. Iya. Makanya kalau di Jawa tuh lagi pray. Ya kan? Kalau Jawa biasanya pray, bukan libur, pray. Dari kata free ya. Betawi juga. Oh iya, Betawi juga pray gitu. Pray. Nah, pray bisa dimaknai free, bisa dimaknai doa, pray. Nah, itu ta'til. Adapun ta'til secara istilah adalah mengingkari apa yang pasti dimiliki Allah Ta'ala, ya, mengingkari apa yang pasti dimiliki oleh Allah Ta'ala dari asma dan sifat, atau mengingkari sebagiannya saja. Itu termasuk ta'til. Itu mengingkari apa yang memang lazim bagi Allah Ta'ala dari asma atau sifat, atau mengingkari sebagiannya saja, mengingkari seluruhnya atau sebagiannya. Kalau seluruhnya udah jelas nih, ini Jahmiyah. Nah, mengingkari sifat-sifat Allah sebagian atau lebih-lebih seluruhnya, itu termasuk bab ta'til namanya. Ta'til. Jadi meliburkan ta'til itu, mengosongkan. Ya. Dan yang dimaksud dari ahli ta'til di sini adalah Mu'tazilah dan falasifah. Mu'tazilah dan falasifah. Apa yang mereka katakan? Ini, innallaha ta'ala sami'un bila sama'. Sesungguhnya Allah Ta'ala sami', maha mendengar. Nama ini menetapkan nama enggak? Menetapkan nama. Tapi kemudian bila sama' menafikan sifatnya. Ya.
menafikan sifatnya. Kenapa mereka kok tega seperti itu ngomongnya? Karena pakai akal, dan akal yang mereka pakai itu akal yang bodoh. Gimana caranya? Mereka bilang Allah Ta'ala Sami', Maha mendengar. Itu ada di Al-Quran. Oke, kita setuju kata Mu'tazilah. Tetapi masalahnya kalau Allah tersifati dengan sama', maka itu sama dengan tasyabbuh, dengan menyerupai dengan makhluk. Maka mereka berlari dari sisi tasbih dengan makhluk menuju ke ta'til yang jauh lebih parah, yang bisa lebih parah. Paham gak maksudnya? Jadi gini, mereka bilang, wah, Allah Ta'ala Sami', Maha mendengar. Tapi kalau kita bilang Allah Ta'ala Maha mendengar, antum bilang Ahlus Sunnah Allah Ta'ala Maha mendengar, sehingga secara naluri kita tahu bahwasanya Allah Ta'ala memiliki pendengaran. Dan akidah kita memiliki pendengaran enggak? Memiliki. Maksudnya akidah kita terhadap Allah Ta'ala. Dan akidah kita pendengarannya Allah tidak sama dengan makhluk manapun. Dengan dalil laisa kamitslihi syai'. Itu udah jelas kan? Itu teologi yang jelas. Dah selesai. Udah enggak usah ditambah-tambahin, ya kan? Tapi kaum Mu'tazilah bilang apa? Allah Ta'ala Sami', oke, karena itu ada di Al-Qur'an. Tapi kita bilang bila sama' tanpa ada pendengaran. Kenapa? Karena setelah kita pertimbangkan, kalau kita katakan Allah Sami'un bisama' dengan adanya pendengaran, itu sama dengan kita makhluk. Kita punya pendengaran juga. Berarti itu namanya tasbih. Maka saya enggak mau ada tanya tasbih, kata mereka. Nah, mereka berusaha berlari dari tasbih menuju ke ta'til, dan itu lebih parah. Gitu. Emang begitu ahli bid'ah. Berlari dari kebid'ahan menuju ke kebid'ahan yang lebih buruk daripada kebid'ahan yang sebelumnya mereka jauhi. Tasbih itu kan menyerupakan, itu jelas menyerupakan kan, ya itu bisa kufur. Kemudian malah menuju ke penafian. Ini malah yang lebih buruk daripada tasbih. Ya. Tasbih itu masih ada sisi penetapannya, bahwasanya Allah memiliki pendengaran. Tapi kalau ta'til udah enggak ada. Ya, paham di sini kronologi ininya, metode mereka kayak gitu. Kemudian kan mereka basirun bila basar. Karena basar itu salah satu sifat manusia juga, makhluk. Azizun bila izzah, wa hakadha, dan seterusnya. Wa 'allalu dzalika, dan mereka memberikan illah, yaitu alasan. Mereka beralasan itu bi anna, nah ini diantara alasan mereka nih. Diantara alasan mereka, subutas sifati yastalzimu ta'addudal qudama. Bahwasanya penetapan sifat-sifat itu melazimkan berbilangnya qudama. Karena mereka begini. Aduh, ini agak panjang, tapi diringkas saja. Mereka menyebut satu istilah baru muhdatsah, namanya qadim. Qadim itu artinya apa? Jadul, lama. Qadim di sini kan sifat yang lama. Maksudnya yang tiada yang mendahulunya gitu loh. Lama. Nah, qadim jama'il qudama. Qadim di sini maksudnya adalah Allah Ta'ala yang tersifat dengan qadim, yang tidak ada pionirnya sebelumnya. Jadi Allah Ta'ala yang paling pertama. Taib. Kata mereka, kalau kita menetapkan sifat-sifat pada Allah, maka itu berkonsekuensi apa? Konsekuensinya adalah berbilangnya zat Allah. Paham sih? Itu yang tadi saya bilang awal-awal. Kalau kita mensifati Allah dengan sifat-sifat, itu menunjukkan zat-zat Allah lebih dari satu. Dan ini sesuatu yang tidak benar, kata mereka. Jadi mereka menganggapnya ketika Allah disifati dengan beragam sifat, maka itu menunjukkan Allah Ta'ala lebih dari satu. Jadi mereka lagi-lagi berusaha kabur dari kekufuran menuju ke potensi kekufuran lainnya yang lebih buruk. Ya kan?
Jadi thubut menetapkan sifat-sifat berkonsekuensi berbilangnya zat-zat. Wa hadhil illah alilah, dan illah ini berpenyakit. Alilah itu penyakit. Jadi illah itu artinya namanya penyakit. Makanya dalam sorof itu ada harful illah, huruf penyakit, waw, alif dan ya, yang sering dihilangkan di beberapa kondisi. Bal maitah, alilah masih ada kehidupan di dalamnya, ya. Tapi kalau maitah udah wis entek, mau tiar gitu kan, udah nggak punya apa-apa lagi. Lidalalati sam'i wal aqli ala butlaniha, disebabkan dalil sama Al-Quran Sunnah dan akal atas kebatilannya. Kita cukupkan sampai situ ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan depan. Dalil sam'i dan dalil aqli untuk membantah perkataan Mu'tazilah ini. Ya. Insyaallah bermanfaat ya insyaallah ya. Ya, kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.